Ini sangat scary. Tidak ada yang tahu kapan aku akan mati. Tapi orang-orang di desa ini, pada usia 72 tahun, dia harus melompat dari tebing. Jika Anda langsung mati, penduduk desa akan memberi selamat kepada Anda. Tapi dilumpuhkan, penduduk desa akan menertawakan mereka karena tidak berguna. Minta mereka untuk menari sekali lagi. Jika kedua kalinya dan masih belum mati, apa yang harus saya lakukan? Itu di luar imajinasi Anda. Akan dipalu sampai mati. Mengapa meninggal pada usia 72 tahun? Karena 72 adalah angka keberuntungan desa ini. Tidak. Karena mereka membagi hidup menjadi 4 tahap. Sebelum usia 18 tahun disebut masa muda. Setelah usia 18 tahun, itu disebut pertengahan musim panas. 30 tahun adalah musim gugur, 70 tahun adalah musim dingin. Mereka membenci musim dingin. Karena musim dingin pergi dan musim semi datang. Jika musim dingin tidak pergi, musim semi akan datang. Orang yang berusia di atas 72 tahun akan bunuh diri dan bayi yang baru lahir akan mewarisi nama mereka. Mereka melihat ini sebagai kelanjutan, kebahagiaan. Ada juga kebiasaan aneh di sini. Ini disebut penipuan pernikahan. Pada awalnya, mereka tidak setuju. Karena saya ingin melestarikan garis keturunan bangsawan. Hanya orang-orang di desa yang menikah. Tapi semua orang menjadi kerabat. Menunggu generasi ketiga untuk menikah, kelainan itu muncul. Jadi sekarang saya harus menikah dengan orang asing. Tapi bagaimana garis keturunan bangsawan bisa begitu mudah diserbu? Jadi mereka datang dengan metode. Mereka berspesialisasi dalam berurusan dengan orang-orang yang mudah dibodohi. Karena orang-orang ini mudah dikendalikan. Misalnya Aries, Taurus, Gemini, Cancer. Itulah 4 rasi bintang tanpa prasangka. Sekarang, ada 4 orang tua di desa yang baru saja meninggal, sehingga membutuhkan 4 nyawa baru. Mereka mengirim Pele mencari sasaran empuk. Dia menargetkan 4 calon mahasiswa. Mereka masing-masing. Pertama, Josh sangat tertarik dengan sejarah Norse dan bahasa kuno. 2. Mark, pria Aries tidak menganggap serius pemerintah. Ayah, Kristen, bunga persik Gemini Neptunus. 4. Dani, pacar konyol Christian. Mereka belum sampai di desa harga tapi tertarik dengan pemandangannya. Gadis-gadis di sini sangat lezat. Mertua tidak buruk sama sekali. Rupanya, Josh dengan hasrat akan sejarah melihat semuanya sejak dini. Dalam buku-buku sejarah tercatat bahwa karena mereka ingin menjaga genetika terbaik, mereka telah merampok semua gadis cantik di dunia di sini. Karena itu, mereka semua lebih cantik daripada manusia. Tuhan, aku ingin pergi ke sana juga. Setelah memasuki desa, hal-hal aneh langsung terjadi. Dani menemukan rumput tumbuh di telapak tangannya. Dia sangat ketakutan. Dia merasakan bahaya mendekat. Saat ini, orang-orang di desa menari. Seorang pirang naksir pacar Gemini Dani. Jadi dia menendang pantat Christian. Pada saat yang sama, dengan senyum cabul, tidak banyak kata, dia menyelundupkan Dani untuk menari. Padahal, di desa ini, anak perempuan selalu aktif. Ada cara lain untuk menahan pria. Itu untuk rambut kemaluan dan darah haidnya untuk masuk ke air pria. Dan dia akan lengket dan setia seperti anjing. Tidak perlu terlalu merepotkan. Gadis-gadis secantik ini, para pria sama patuhnya dengan anjing. Maja bersiap untuk membunuh Christian. Tapi sesuatu yang mengerikan terjadi yang mengacaukan rencananya. Semua mendongak. Mereka bertahan dalam pose ini. Di atas tebing adalah seorang wanita berusia 72 tahun. Dia melompat dari tebing. Semua orang tersenyum puas. Kemudian seorang lelaki tua berjalan ke arahnya. Dia juga baru berusia 72 tahun. Dia melompat turun. Tapi dia tidak langsung mati. Penduduk desa menunjukkan ekspresi marah. Saat semua orang menyaksikan ritual bunuh diri, Mark pergi ke kamar mandi. Dia bahkan mengencingi pohon leluhur. Orang-orang ingin membunuh pria kafir ini. Ketika Mark muncul, mereka dikuliti. Dani melihat penduduk desa memperlakukan orang tua seperti itu dan ketakutan. Rekan satu tim Josh mencoba melarikan diri terlebih dahulu. Setelah Dani mengetahuinya, dia membicarakan hal ini dengan kekasihnya. Mulutnya bahkan menyalahkan Josh. Dia merindukan kenyamanan dari Christian. Namun, dia hanya acuh tak acuh menjawab beberapa pertanyaan. Dani tiba-tiba merasa kekasihnya itu aneh. Saat Dani dan pacarnya makan bersama, jus di depannya lebih gelap dari yang lain. Jelas itu memiliki masalah. Ketika dia menggigit kue itu, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ternyata ada rambut emas di kue itu. Itu sebenarnya rambut kemaluan Maja. Christian minum segelas air. Christian telah terkena mantra Maja.
Dia ditahan olehnya. Orang-orang desa mengetahui hubungan antara Dani dan Christian. Mereka ingin membiarkan Maja dan Christian bertemu. Jadi desa mengadakan upacara untuk memberikan dua lainnya kesempatan. Ritual ini disebut Queen of May. Dani masih belum tahu apa-apa. Dia mengatasi semua tantangan. Akhirnya diurutkan ke dalam 8 posisi pertama. Dani menatap penuh semangat ke arah kekasihnya. Hanya sekarang, Christian selalu menatap Maja. Di saat yang sama, Dani sukses menjadi Queen of May. Dani dikelilingi oleh orang-orang dan difoto. Dani didorong ke tandu bundar dan menikmati perawatan seorang ratu. Baru saja menjadi ratu, Dani masih belum terbiasa. Dia duduk, semua orang berani duduk. Saat dia makan, orang lain berani makan. Namun saat semua orang sedang makan, tubuh pacar Dani mulai kejang-kejang. Maja melihat sesuatu yang tidak biasa. Dia berdiri, menyiratkan bahwa dia harus mengikutinya. Ternyata, dia disihir oleh Maja. Pendeta Sif ingin mengusir Dani dan memberi Maja dan Christian kesempatan. Semua orang menyeret Dani untuk berdoa. Dani mengira mereka mengadakan upacara besar untuknya. Christian melihat Dani pergi dan mengikuti Maja ke kamar. Karena waktunya terlalu lama, menunggu sampai pemberkatan selesai, Christian masih belum selesai. Dani mengetahui kekasihnya telah berkhianat. Dia marah. Dani memutuskan untuk mengeksekusi pacarnya. Orang-orang menyalakan api dan membakarnya sampai mati. Penduduk desa menari untuk memberi selamat. Menipu orang untuk datang ke sini, memeras spermanya dan membakarnya hidup-hidup. Orang yang tidak tahu berterima kasih seperti apa. Mereka menciptakan semua jenis penderitaan untuk diri mereka sendiri. Anggap juga penderitaan sebagai kegembiraan. Dani menyaksikan api menyala dan tersenyum mengerikan. Tetapi dia tidak tahu bahwa dialah yang dicuci otaknya. Ini adalah film horor dari telanjang. Film ini telah mengubah aspek yang paling tidak ingin diterima umat manusia menjadi rasionalitas. Orang tua pada dasarnya tidak mau mengakhiri hidup mereka. Orang-orang di sini telah membawa moralitas untuk mengikat mereka. Tidak bunuh diri bertentangan dengan tradisi. Film ini merefleksikan diri kita sendiri. Desa itu adalah dunia tempat kita tinggal, indah tapi sakit dan mematikan. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.